Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Pimpinan Daerah Asia Kota Malang, Ibu Dr. Anda Haji Asri Herawati, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu-Ibu Pimpinan Daerah Asia Kota Malang, baik itu dari lembaga se-Kota Malang. Ada beberapa lembaga di sini. Kemudian yang kami hormati pula ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah se-Kota Malang. Serta tak lupa pula yang kami hormati kepada pemateri hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Trio Supriyatno. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini atau siang hari ini kita bersama-sama mengikuti acara pengajian pimpinan yang diadakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Malang bertepatan pada tanggal Jumat tanggal 8 September 2023, di mana ini adalah pengajian pimpinan perdana selama periode kepemimpinan 2022-2027. Semoga langkah kaki ibu-ibu serta bapak menuju tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh-solehah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita pengikutnya sampai hari akhir. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali acara pengajian pimpinan pada siang hari ini, mari kita bersama membukanya dengan bacaan basmalah, syahadat dan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Adapun rangkaian susunan acara pengajian pimpinan pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita buka bersama, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan Ketua Pimpinan Daerah Asia Kota Malang, keempat pengajian pimpinan, kelima penyerahan dana lazis RSIA, keenam penutup. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Lailatul Fitriyah Azatiyah SH MPDI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Shadaqallahul Azim. Ayat 24 sampai 27. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadanya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Dan ingatlah, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi, dan kamu takut orang-orang akan menculik kamu, maka Dia memberi kamu tempat menetap dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberikannya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya Proprium, bagaimana? Serta teman-teman yang ada di luar, dari Iswara. Berkarir atau enggak, Mbak? Berkarir. Suka tidak bisa. Itu menunjukkan amal usaha kita. Ya.
Alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini bisa bersama-sama menghadiri undangan yang sudah kami sampaikan. Ini adalah pengajian pimpinan pertama untuk periode 2022-2027. Mudah-mudahan segala kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin Bu Ruli mungkin pada undangan tidak di penguatan organisasi dan sinergi Muhammadiyah Aisyah. Jadi nanti ke depan diharapkan oleh pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting itu bersinergi dengan Muhammadiyah. Biasanya ibu melayu diri. Kenapa? Bapak-bapak bicara langsung. Sebetulnya bapak-bapak itu kadang-kadang yang mengharapkan ajaran kita. Saya kemarin itu agak dimarahi sama Pak Taufik. Bu, ranting ini kapan musrah? Loh, sudah ada agendanya. Bapak-bapak pakai apa? Pakai itu kan? Loh, itu saya kan barang gitu. Jadi Pak Taufik itu menurut saya, ya, pimpinannya ya gitu. Jadi nanti memang ini saya sampaikan supaya apa? Ada sinergi. Bapak-bapak itu mereka dijak itu Bu, ya rasa-rasa Bu. Jumat berkah ya kayak ibu, nggak mampu. Nah, di sini Bu, sinergi itu penting. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah ini adalah wasilah kita di dalam hablum minallah wa hablum minannas. Untuk apa sebetulnya? Jadi kalau ini terimplementasikan melalui gerakan dakwah dan tasdid itu, maka yang dilakukan kita itu ya memang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan juga amanah yang diberikan pada kita. Pimpinan ranting itu mengimplementasikan gerakan-gerakannya di ranting secara bersinergi dengan siapa di situ, ada orto, ada apa ya. Jadi di ranting itu justru malah berkaitan ada dua. Kalau untuk Muhammadiyah atau pimpinan yang ada pada kita mulai dari pimpinan daerah sampai pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, bagaimana kita paham keagamaan kita itu sesuai dengan Muhammadiyah. Itu komitmen. Jadi tidak Muhammad NU atau NU Muhammad. Kesetiaan kita terhadap sebuah organisasi itu kita pimpinan harus seperti itu. Ya, aduh suka ambil logoku, ya saya ini terus tak ini. Jadi beragama itu karena sunnanisme. Itu yang mungkin perlu ditanamkan pada diri kita. Toh kita itu misalnya, biasanya kita itu mesti alasannya ini, aku dewetan, jadi tak itu kan kok diri. Dan itu kalau kita komitmen, kita menjadi orang yang memiliki martabat di situ, tidak itu tidak kemana-mana. Jadi memang seperti itu dan kita harus melakukan ini dengan bil hikmah, mau itu hasanah. Jadi jangan kemudian jadi ada beberapa yang perlu kita tegaskan kepada saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja masyarakat kita bahwa kami ini punya komitmen terhadap sebuah organisasi. Di situ kan kayak itu yang pertama bagi pimpinan. Iso kok enggak? Ya kudu iso, enggak iso. Ada pola-pola yang bisa kita lakukan, ya kan? Saya sering di pengajian itu mengatakan, ibu saya meninggal, gitu ya. Memang sudah meninggal ibu saya, tapi ibunya belum. Ya. Saya beberapa, karena bapak saya beberapa kali menikah, dan itu saya nikahkan sendiri. Bukan karena karya KUA, saya nikahkan bukan. Ya, karena memang perlu kan orang tua. Jadi banyak orang anak-anak seperti kita itu kadang bapaknya nggak boleh nikah. Bahkan tetangga saya bilang, untuk ibu biasanya ada uang abang saya jano, ibu bapak beli teh jano. Ternyata ada orangnya baik juga gitu. Jadi memang itu. Kemudian saya tidak biasa samakan. Pola apa yang kami pakai? Kita kumpulkan teman-teman di tetangga itu. Apa? Ini ada lawakan ya, beras sama macam.
berarti bukan keluarga kita, tapi orang-orang yang memang berpengaruh di situ. Apa? Setelah ketemu saya, tapi alhamdulillah berkali kali itu bisa jadi 5 dino, 3 dino. Soalnya gak mampu. Tapi ya, mau ngedit ya kita bisa. Ya kita kasih tetapi yang memang itu perlu kita tegaskan kepada masyarakat. Itu dulu, itu komitmen. Kemudian dalam berorganisasi, dalam mengelola usaha, itu bagaimana kita secara profesionalisme juga melakukan profesi kita dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dilihat dari bagaimana keaktifan kepala sekolah, keaktifan dosen di lingkungannya. Bisa nggak menyebarkan paham-paham ini kepada yang lainnya. Itu kalau kita paham, maka biasanya Muhammadiyah itu punya prinsip melakukan amalan itu sesuai dengan ilmu. Nah, atau berubah. Nah, itu penting. Kemudian pengelolaan usaha juga perlu di sini profesionalisme itu perlu dibangun supaya walaupun katakanlah guru-guru itu kan honornya berapa 2 juta ya. Oh ya, yang berapa? Yang 1,5 juta dititipkan malaikatnya, nanti diambil di akhirat. Itu berbunga-bunga itu. Suatu yang hebat apabila akan digodok ide-ide itu bagi orang-orang yang gitu. Makanya PJA ini kan dikatakan sebagai konektor antara kampus dan kampung. Kalau kita dekat dengan kampus ini adalah tujuannya akademisi yang memiliki ide-ide cemerlang, konsep-konsep yang bagus, yang hebat, bagaimana membuktikan sampai ke grassroots. Itu adalah tugas-tugas kita semua. Maka berkolaborasi yang dikatakan tadi bersinergi. Kalau sinergi itu lebih cenderung kepada kerjasama, ya secara bersama-sama melakukan itu. Kemudian bagaimana jumlah atau kuantitas kita itu bisa berkembang. Maka kalau kolaborasi ini menuju kepada sebuah kualitas. Bagaimana nanti kita ini jangan apa-apa ini jangan ini terus kembangkan diri kita ke sayang-sayang yang diperlukan, terutama anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu penting kita arahkan itu supaya tidak berlari kemana-mana. Apa dari sendiri kok berlari? Kalau KB dan seterusnya itu merupakan tugas tanggung jawab kita bersama yang ini ada di ranting kita masing-masing. Maka dari itu dulu sekalian termasuk di sini yang penting saya sampaikan adalah bahwa bagaimana kita ini, kalau tadi saya menyampaikan harus paham ini, maka pimpinan ini bertugas untuk terus-menerus diberikan secara kontinu paham agama ini. Maka di Korps Balaiwot kami pesankan Bu Yayu, Bu Syukur yang ada di cabang juga, kemudian Bu Mai, Bu Syukur lagi. Ini kan masternya benar ya. Nah, Bu Laila kan juga itu di Korps Balaiwot. Ini perlu menyampaikan secara terus-menerus. Kalau sudah dapat dari PDA, turunkan ke cabang, turunkan lagi ke ranting sehingga pimpinan ranting itu paham. Nah, tentang paham agama di dalam Muhammadiyah. Ya, seperti itu supaya komitmen itu ada di sini. Kemudian yang berikutnya, kita bertugas menyampaikan segala keputusan organisasi yang penting itu secara terus-menerus. Ya, kemudian disosialisasikan kepada ke bawah sehingga anggota itu memahami. Kalau kita punya konsep risalah perempuan berkemajuan RPB dengan kode kode 4, 7, 10 yang karakter, kemudian konsep dulu, kemudian karakter perempuan berkemajuan, satu lagi apa? Lupa saya. Ya. Itu ciri-ciri perempuan berkemajuan. Jadi itu harus sampai di bawah. Kalau kemarin sudah sukses panca amal sosial, perempuan mengaji, tidak ada sekarang pimpinan nanti yang bisa ngaji, semua bisa ngaji. Karena ada pressure dari majelis taklim. Guru TK, kepala sekolah, sehingga iso ngaji sampai nangis itu di briefing sama, coba sih sekarang ibu main. Keren-keren ibu aja itu mau nangis itu. Kalau coba ngaji ibu main, ngaji nang isiai, dan kamu sabar.
tapi sesuai ya, saya sore sabar. Itu sampai seperti itu ibu sekalian. Maka dari itu sekali lagi paham agama secara terus-menerus disampaikan. Yang kedua, kemudian informasi tentang regulasi atau keputusan-keputusan organisasi itu disampaikan sehingga kita itu bisa berkomitmen terhadap Muhammadiyah dan Aisyah secara bersungguh-sungguh. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh menjalan Allah akan berikan jalan mudah bagi kita semua. Mudah-mudahan organisasi Aisyah ini bisa berkembang sesuai kata-kata ke depan semakin berat. Maka perlu kita itu berkomitmen dan bersungguh-sungguh terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tentunya di dalam sambutan saya harus yakin dengan Muhammadiyah. Saya ingin memposisikan dulu tentang organisasi dan ideologisasi di Muhammadiyah dan juga di Aisyah. Merupakan ideologi Islam, pandangan Islam, ideologi pandangan Islam yang berkemajuan, yang menampilkan karakter modern, tidak ketinggalan walaupun usia sudah lebih dari 70. Kalau saya masih di bawahnya. Lalu yang kedua, reformis. Reformis berarti mau melakukan perubahan-perubahan, reform. Yang ketiga, moderat. Ya, ojo galak-galak. Cerewet boleh, ya, tapi jangan galak-galak. Dalam membawa dakwah di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir selalu tajdid, pencerahan. Ya, selalu pakai jilbab yang baru gitu, yang cerah-cerah gitu ya. Karena dicuci, ya. Kan dicuci kalau sudah dicuci jadi baru kan gitu ya. Tapi jangan pakai pemutih, nanti warnanya hilang. Ya. Maka tentang posisi ideologisasi ini atau organisasi ini penguatannya ada 6 atau 7. Saya secara cepat saja membunyikan karena saya yakin panjenengan sudah banyak paham di dunia Aisyah daripada saya. Yang pertama, adanya pengembangan gerakan keilmuan. Ini tadi Ibu Ketua sudah sampaikan antara kampus dengan kampung, tapi tidak kampungan. Itu aja. Ya. Jadi kampus dengan kampung sama-sama mengemban misi tentang yang pertama, pengembangan gerakan keilmuan. Tadi saya bangga karena yang mengaji tadi ibunda. Saya kira anak-anak MA. Ya. Oh, mantan MA. Kalau mantan kan sudah lebih senior gitu. Ya. Maka dari yang pertama ini akan wujud gerakan membaca, menulis, ada taman pustaka, ya. Sehingga yang namanya rumah cerdas itu tidak hanya peninggalan almarhum Profesor Amali Fajar. Mungkin di kampung-kampung itu harus ada rumah-rumah cerdas yang dimiliki oleh ibu-ibu Aisyah. Ya, tadinya ada di kampung berubah menjadi budaya Islam. Tadi ideologisasi dan harus yakin bahwa menjadi ya pengikut gerakan Muhammadiyah, gerakan keagamaan itu yakin bahwa kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, penguatan organisasi itu dengan gerakan perempuan sadar agama. Nah, ini sadar. Jadi tadi proses ilmu itu membangun kesadaran. Ya. Paulo Freire itu tokoh pendidikan liberasi itu menggerakkan masyarakatnya itu dengan pendidikan yang membangun kesadaran. Ya. Kesadaran, consciousness. Yang ketiga, penguatan keluarga sakinah. Saya melihat
papan nama keluarga Sakinah di pojokan bongkar-bongkar bangunan ini. Baru ada kabarnya tadi, jalannya saya sempat tanya-tanya, katanya ada di ranting-ranting. Alhamdulillah, khawatir kegiatannya sudah tidak ada karena papannya sudah dipojokan itu. Maka perlu penguatan lagi keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah ini agar menguatkan generasi ke depan, karena al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah. Berbilang terima, yang penting nggak minta. Tapi kalau disuruh buat laporan yang macam-macam, itu bareng. Itu. Nah, lalu bagaimana tentang sinergi? Sinergi saya menyebutkan di sini ada 5. Yang itu saya ambil dari kajian saya di dalam mengkaji Quran atau ayatnya. Yang pertama, bahwa sinergi itu bisa tercapai kalau kita punya hubungan antara perempuan dan laki-laki itu bukan relasi kuasa, bukan. Ibu berkuasa di rumah, bapak di luar rumah, jangan. Nanti tidak terjadi relasi. Ketika di rumah itu ada batas kulitnya, ada pembatas kulitnya. Maka harus relasi setara. Ini antara Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah dengan PDA Aisyah harus setara. Makanya kan saya selalu, mari majukan kapan buat Universitas Aisyah. Saya waktu kepala rektor di UNN disengeni saya, untuk macam-macam. Khawatir, khawatir peminat UNN berkurang. Monggo panjenengan semua yang bisa membuat universitasnya. Yang pertama, dengan prinsip-prinsip relasi kesetaraan. Yang pertama, surat Ad-Dariyat ayat 56. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah. Itu sama-sama sebagai hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan setara dan memiliki fungsi ibadah yang sama. Man amila amalan sholihan min dzakarin wa untha, maka dua-duanya diberi walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau dia satu rumah tambah hayatan lagi kan gitu, tambah hidup. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, pengurus yang mengurusi di muka bumi ini, yang silih berganti. Kalau pas bapak di kantor, ibu ada di rumah. Pas ibu di luar, bapak yang ada di rumah. Berganti. Khalifah. Quran surat Al-Baqarah 30, Quran surat At-Taubah 71. Nah, itu tentang khalifah, wakilnya Allah. Mereka berdua, laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan dan kewenangan sama dalam menjalankan fungsi dalam mengelola, memakmurkan dunia dan memimpin sesuai dengan potensinya. Maka itu gerakan Aisyah ini muncul karena ingin mengambil peran bagian setara dengan bapak-bapak yang ada di Muhammadiyah, sehingga diizinkan. Yang ketiga ini agak panjang. Nabi Adam dan Hawa itu bukan karena kesalahan Hawa. Ini selalu kita mojokkan Hawa terus. Padahal tidak, salah dua-duanya. Kok jadi laki-laki mau digoda kan gitu ya. Walaupun istrinya sendiri. Termasuk kasus-kasus korupsi. Yang ketiga ini, Adam dan Hawa sama-sama sebagai aktor kehidupan. Nah, jadi jenengan bersama suami itu sama-sama pelaku yang punya peran aktif dan juga kadang-kadang peran pasif, posisi masing-masing.
seluruh kisah Adam dan Hawa sejak di surga hingga turun ke bumi selalu menggunakan kata ganti mereka berdua, huma. Nah ini berarti setara, huma laki-laki dan huma perempuan, yang melibatkan secara bersama-sama, secara aktif di antara keduanya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 35. Di sana Nabi Adam diciptakan di surga dan mendapatkan fasilitas surga sama dengan Hawa. Yang kedua, Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama dari makhluk jin. Yang dalam riwayat ada yang menyatakan bahwa makhluk itu awalnya malaikat, malaikat. Cuma di ayat surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nama makhluknya itu sebenarnya jin. Surat Al-A'raf ayat 20 itu tentang godaan yang sama. Sampai sekarang pun godaannya sama antara ayah dan ibu, atau bapak-bapak di Muhammadiyah dan juga ibu-ibu di Aisyah. Yang ketiga, bersama-sama melanggar norma yang digariskan Allah dan sama-sama memakan buah pohon yang ada larangannya, sehingga mereka menerima akibat diturunkan ke bumi. Surat Al-A'raf ayat 22. Lalu yang keempat, Adam dan Hawa sama-sama memohon ampun. Fatalak doa dan mengirob di kalimat fatala alaih. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ayat ini kalau dibawa ke tafsir sosial, kalau kita tidak perang di Aisyah, rugi minal khasirin. Nah, ini tafsir sosial, boleh kita bawa. Dan yang marah, yang nggak boleh itu Quran tidak ditafsiri apa-apa, sehingga tidak hidup dalam kehidupan kita. Yang keempat, tadi yang ketiga bicara tentang Adam dan Hawa sama-sama. Yang keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Quran surat An-Nisa, itu surat tentang wanita. Ayatnya 124. Dan Islam mengajarkan untuk memandang hidup dengan penuh optimis, bukan pesimis bagi dua-duanya. Karena itu Allah telah melarang orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berputus asa, dilarang. Agar tidak putus asa, tidak sumpah di rumah, ikut Aisyah. Jadi provokatornya Aisyah saja. Putus asa dari rahmatnya Allah. Kalau di Aisyah itu ada rahmat, rahmat itu kan berarti ada keserasian di rumah tangga. Kalau bapaknya itu Muhammadiyah, ibunya itu Aisyah. Tadi Bu Ruli bilang ada titipan pesan, contoh sinergisitas itu dari Mojosari 2, Pak Isrof sama Bu Dr. Galuh. Ada Bu Galuh datang, Bu Dokter kalau nggak ada kafir. Oh mengajar biasanya. Alhamdulillah saya kalau Sabtu Ahad atau itu sudah off kalau Jumat, khusus untuk khutbah Jumat. Itu contoh, termasuk ibu ketua PTA sama bapak itu sudah dulu masih mudanya, sudah saya lihat memang bergerak di Muhammadiyah waktu saya masih mahasiswa di Jalan Jombang. Alhamdulillah saya senang melihat suami istri sama-sama akur di Muhammadiyah dan di Aisyah. Walaupun sama-sama dua-duanya PNS, dua-duanya PNS. Nah, yang itu surat Yusuf ayat 87 dan surat Az-Zumar ayat 53 tentang tidak boleh berputus asa. Yang kelima, yang terakhir, alhamdulillah saya sudah mau terakhir.
terakhir. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di depan hukum. Maka itu dalam hukum, terutama hukum positif di negara kita, jangan main-main. Ya, maka ibu-ibu yang tahu dan punya gelar SH, tolong dibantu ibu-ibu yang tidak punya pemahaman hukum. Ya, termasuk ibu kedua kita ini, ibunda kita ini harus didampingi tentang hukum-hukum. Maka itu di bapak-bapak pimpinan Mas Lutfi saya ojo dikonang-nang di buku ini. Jangan sampai ibu saya bawa ke sebelah sana lah. Aku bilang kali nggak boleh. Ibu saya harus tetap di rumah dan di Aisyah. Ya, harus dilindungi karena ibu itu permata. Itu sebagai jimat. Cici-cicinya sendiri. Jimatnya. Nah, yang kelima ini menarik karena kesetaraan hukum ini ya sama, karena maqasid syariah. Kalau kita menjalankan syariah, termasuk tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Walaupun kita misalnya dapat bantuan dari pemerintah kota, kalau bantuan itu menyulitkan, ya sudah kembalikan saja. Saya lebih setuju dengan ibu. Kalau menyulitkan, karena laporannya jitu sempat terima. Ya, ada ini. Guru ini kalau nggak sakit harus balik kemari, ya, supaya tidak terbawa-bawa dan tidak sangkut-sangkut. Perempuan yang berbuat salah akan mendapat sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan sebagaimana laki-laki juga. Tapi hanya satu kuncinya satu. Saya tadi baru khutbah ini, saya sampaikan tentang khutbah. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Ibnu Hibban, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi kekuatan, maka itu kajian tentang keimanan ini harus kuat supaya penguatan organisasi dan sinergi itu kuat. Ketika ada gangguan dari bapak yang suruh dana hibah dari pemkot diterima itu gak goyah. La yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Pezina tidak berzina ketika ia akan berzina, kecuali ia dalam keadaan mukmin. Maka iman ini penting, ya. Dan iman ini harus dikuatkan dengan ilmu. Seperti ayat yang menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu. Ilmu apa? Ya tentang Allah. Tentang Allah itu ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan ilmu tasawuf, tidak usah. Mana nanti geleng-geleng terus. Tasawuf itu. Yang kedua, wala yasyriku hina yasyrik. Yasyriku wa huwa mu'min. Ya. Seorang pencuri tidak akan mencuri kecuali ia. Seseorang akan melakukan pencuri karena dia imannya turun. Tapi kalau imannya kuat, maka dia tidak mau mengambil yang bukan haknya. Begitu juga dengan wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang yang beriman itu sampai meminum minuman khamr. Ini yang kelima menjadi penting. Ibunda semuanya, bagi kita semuanya, bahwa hukuman, ya, termasuk hukuman had di Quran surat An-Nur ayat 2 itu juga harus kita perhatikan. Surat Al-Maidah ayat 38 menyatakan bahwa pencuri, perampok, koruptor, laki-laki maupun perempuan akan mendapat sanksi atas kesalahannya yang diperbuat. Jadi mari kita sama-sama bersinergi dan juga ibunda semuanya menguatkan, ya, organisasi Aisyah. Ya, tentu harus saling
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Amilus sholihat itu salah satunya berorganisasi di Aisyah atau Muhammadiyah. Kata Imam Syafi'i, kalau hanya turun surat Al-Asr ini cukup, kalau surat yang lainnya tidak diturunkan. Itu kata Imam Syafi'i. Surat Al-Asr cukup. Kita tidak akan menjadi orang yang rugi kalau megang surat Al-Asr. Beriman, beramal soleh, tawasau bil haq. Tawasau bil haq ini bisa kita lakukan kalau kita berinteraksi, berorganisasi, dan juga berorganisasi jangan mutungan. Karena watawasau bis sabr. Saling berwasiatnya itu dalam kesabaran. Kalau kita kasih masukan nggak mau ya sudah, doakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, 30 menit kurang lebih, dan mohon maaf bila ada kekurangannya karena saya juga manusia. Gelar pendidikan saya hanya di kampus, kalau di sini lebih baik tidak pakai gelar. Saya orang biasa, ya punya kesalahan juga, maka mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak benar di semua panjenengan ibu-ibu yang saya muliakan dan juga saya banggakan karena bergerak dakwah. Tadi saya ditanya terus sama Mbak Budi, mana istrimu? Tadi ada yang saya nggak tahu terus semua. Berdiri, dengan berdiri. Bu Sukun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bapaknya Muhammadiyah, ibunya Aisyah, itu kan gampang enak sebenarnya. Bagaimana kalau ibunya Aisyah, bapaknya Nomi? Terima kasih tepuk tangan kepada Bu Joko. Berarti kan Bu Fatma, baru nih jangan lupa hadiahnya, oke? Jangan lupa hadiahnya. Monggo Prof langsung dijawab saja. Pakai ini, pakai ini. Oke, terima kasih Bu Fatma. Ya. Tadi saya pakai ilmunya Imam Syafi'i aja, ilmunya Imam Syafi'i. Ketika beliau menafsirkan tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu musola dan sekarang masjidnya Taufik ya. Di Jalan Jombang. Kalau ibunya Aisyah, bapaknya bukan, dia terus dakwah. Surat Al-Asr itu. Tapi kita harus punya iman, amal soleh. Jangan lalu bapaknya di Jarno. Amal soleh itu berarti bapak diopeni. Oh ternyata ibu tidak meninggalkan kewajiban. Kewajiban melayani bapak selalu diberi. Ya. Diberi makan, diberi kopi, diberi teh, kesukaannya apa, itu kan amal soleh, amal soleh. Watawasau bil haq, disampaikan yang hak terus, dikasih wasiat-wasiat yang baik, ya diberikan majalah Suara Muhammadiyah, mantan dan sebagainya. Kali-kali dia baca, kan gitu ya, itu watawasau bil haq. Nah, ketika hak itu watawasau bis sabr, harus sabar. Sampai Bu Era itu punya putra Sobrun Bani, Sobrun ya.
Jadi sabar itu indah. Memang harus sabar. Ya. Sampai sabar itu datang kata yakin. Sampai datang kematian kita masing-masing. Jangan di apa istilahnya? Bahasa Jawanya apa? Saya lupa. Karena dilahirkan di Jakarta jadi bisa bahasa Jawa sekarang pasti. Ketun. Jangan sampai kita ketun punya suami yang bukan nama dia. Jangan sampai disyukuri. Terus disyukuri. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ikut, mudah-mudahan bisa ikut. Maksudnya ikut itu ngikuti menjadi orang yang ikut jejak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita bermuhammadiyah, beraisyah ini kan mengikuti tapak milasnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengajarkan bahwa berislam itu mengikuti dua, Al-Quran dan Sunnahnya Nabi SAW. Tapi Quran dan Sunnah ini bukan berarti dipelajari langsung. Ini yang kadang-kadang orang menganggap bahwa orang Muhammadiyah itu langsung Quran dan Sunnah. Tidak, kita juga pakai ininya para ulama. Jadi saya tadi mengutip Imam Syafi'i, ya, Imam Ibnu Hibban, ya, hadisnya Imam apa, musnadnya Imam Ahmad, kan tetap menggunakan itu. Orang selalu menganggap orang Muhammadiyah kalau pintar-pintar, ya pintar memang orang Muhammadiyah itu pintar, harus pintar. Karena memahami agama itu harus dengan ilmu, maka itu harus pintar. Ya, ilmu itu belajar, ada gurunya jelas. Itu yang dinamakan riwayat. Kalau di tempat normal namanya diroyah. Jadi itu Ibu, saya hanya bisa menyampaikan itu dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Sabar. Ya, sabar itu akhirnya membuka jalan yang lainnya. Insya Allah, nah, orang-orang yang belum paham Muhammadiyah, insya Allah mereka paham. Dan dakwah yang paling utama itu bilhal. Monggo, ya, silakan. Ada salah satu yang disampaikan tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Gil tadi adalah bagian dari 10 karakter 10 komitmen perempuan berkemajuan. Di situ ada peran kebangsaan. Nah, di sinilah kadang-kadang kita ini terutama sebagai PNS, nah, terutama PNS yang mungkin ada sedikit jabatan di sana. Saya kemarin menyampaikan di wilayah tentang salam. Nah, kadang-kadang kita itu sungkan. Sebelumnya salam itu kan cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ditandai umum dan seterusnya. Ya. Itu sering diikuti oleh kita sebagai PNS terutama yang ini mestinya harus dipahami bahwa hal-hal seperti itu merupakan sinkretisme. Terus yang kedua, kadang-kadang kita di PNS ini juga perlu memahami bagaimana peran kebangsaan dari Muhammadiyah dan Aisyah ini, sehingga perlu juga perlu mungkin menyampaikan apa sih makna simbol-simbol kenegaraan ini, terutama hormat bendera, Pancasila dan sebagainya. Jadi kami mohon beberapa hal tentang statement bagaimana peran kebangsaan kita, terutama di lingkungan kerja kita atau di masyarakat, terutama kalau kita mungkin jadi pejabat di situ. Ini kan banyak teman-teman muda-muda yang sekarang banyak disosialisasikan dan betul-betul itu kalau tidak salam seperti itu bukan pejabat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya belum jadi pejabat. belum jadi. Nggak tahu di kemudian hari. Ya, sebenarnya kalau kita pegang prinsip itu justru kita disungkani. Itu aja sebenarnya. Kita tidak menjadi orang yang ikut-ikutan. Kita punya ilmunya. Ya. Jadi ucapannya salam, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
Dan itu justru paling bagus, dan itu kita mendoakan mereka yang belum muslim sebenarnya. Daripada kita pakai salam gitu. Salam sejahtera gitu. Ya, selamat pagi, no problem kalau selamat pagi ya. Kalau selamat pagi kan selamat dikasih di waktu pagi kan gitu maksudnya. Cuma yang lain-lainnya itu sakti-sakti itu kan disebut gitu. Kan tahu salamnya siapa gitu. Ya. Akhirnya ada penghormatan bendera. Ya. Seperti kita salam takdim kepada guru-guru kita. Ya. Seperti kita takdim, walaupun ada ulama-ulama yang tidak membolehkan membubuhkan kepada seseorang. Sebenarnya tidak apa-apa, itu salam takdim. Bentuk kita menghormati orang yang lebih sepuh daripada kita. Ya. Jadi saya rasa hal-hal yang begitu tidak dipermasalahkan. Terima kasih. Tablet dan tajihan itu ya, kita dari RRI ada kerjasama itu bahwa kita setiap hari Sabtu Aisyah dapat jatah siaran. Ibu-ibu siapa yang pernah dengarkan? Saya ingin tahu anak saya dengarkan jam berapa itu? Ya, saya ingin tahu satu, cuma ibu menjadi kerjasama dengan Islam, karena ini juga suaranya Aisyah itu juga masuk ya jadi pendengarnya. Saya khawatir kalau kita tidak ada yang mendengarkan, pendengarnya sedikit, kita tidak bisa kesempatan lagi untuk siaran. Padahal itu kan strategis ya, bagaimana kita tidak punya suara di masyarakat. Dan alhamdulillah pendengarnya sampai dari Jawa Barat sana. Kalau radio banyak yang punya ibu ya, saya juga nggak punya radio. Jadi pada kesempatan yang baik kali ini ya, saya harapkan kita ibu ya setiap hari Sabtu pagi jam 5 pagi, biasanya jam 5 pagi sih, jam 5.4, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang anak-anak kobel dari kira-kira setengah 6 gitu ya, ditunggu saja sampai jam 5. Saya harapkan ibu semuanya mendengarkan, kalau bisa juga bertanya monggo ya, supaya memang bisa Aisyah juga bisa bukan hanya terbatas di lingkungan kita, tapi bisa juga ke masyarakat luas. Dan itu perlu diberi ibu, oh ada pendengarnya, kami ini Aisyah, ada orangnya, jadi kita diberikan juga benar, nanti ada bibliografi untuk anak lain kita untuk bisa mengisi di SMA. Dan itu adalah cara kita untuk berapa ibu ya. Ini berencana bagaimana ya, ini ada situasi yang Mbak Feby bagaimana cara mendengarkan RRI ya. Yang jelas di dokter dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di setiap HP itu pasti sudah ada aplikasi bawaan radio ya. Walaupun kadang itu memang suaranya agak keras. Nah, ini caranya ibu gampang sekali, dengan buka saja di aplikasi radio. Kalau di HP Xiaomi, HP sejuta umat. Dan ini ada di bagian tools atau alat. Kayaknya saya tidak punya ini. Nah, buka yang radio FM. Radio FM ini kalau kita pasangi headset, itu tidak akan bisa nyala. Jadi dia cuma kalau kita tekan tanda power, misalnya akan ada keterangan tidak ada headphone. Hubungkan ke headphone dan tambah lagi. Makanya ibu harus beli headset, bisa yang Bluetooth, bisa yang biasa lagi. Langsung dengan sambutan mawon. Oke, kalau headset, saya tunggu, otomatis nyala. Dan channelnya 94,6 RRI Pro 1. Sebab RRI itu ada Pro 1, Pro 2, Pro 3 itu. Ya. Kebetulan untuk yang kita diberi channelnya ini yang RRI Pro
siap jam, siap